sesi yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kali ini kakak akan mendongeng buat kalian. Tahu tidak dongeng yang kakak bawakan itu apa? Nah, dongeng yang kakak bawakan berjudul Patung Si Gale-Gale. Apakah kalian sudah pernah melihat patung si gale-gale? Oh, sebagian sudah, sebagian belum. Nah, kakak jelaskan sedikit. Di sini kakak menggunakan pakaian yang warna hitam. Kenapa pakaian yang kakak pakai warna hitam? Karena patung si gale-gale menggunakan jubah warna hitam yang melambangkan keberanian. Yang kedua, kakak menggunakan pengikat kepala, dinamakan dengan sortali. Sortali ini bermakna untuk orang Batak. Yang ketiga, menggunakan ulos yang disebut dengan ragi hotam. Biasanya ulos ini digunakan oleh laki-laki atau disebut dengan helat. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kakak akan berikan sedikit cuplikan biar kalian lebih paham tentang patung si gale-gale. Check it out. Nah, tadi kalian sudah melihat seperti apa bentuk patung si gale-gale. Sekarang, biar kalian lebih paham cerita dari patung si gale-gale, segera saksikan video ini. Jangan dilewat-lewatkan ya, biar kalian lebih paham makna dari patung si gale-gale. Pada zaman dahulu kala, di daerah Toba, terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja sangat dicintai oleh rakyatnya karena kearifan dan kebijaksanaannya. Namun, sang raja hanya memiliki seorang anak. Anak ini dinamai dengan Manggale. Pada zaman itu sering terjadi peperangan adu musuh antara kerajaan ini dengan kerajaan lainnya. Kebetulan pada masa itu terjadi peperangan adu cekcok perebutan kekuasaan. Sang raja mengajak anak sematawayangnya untuk ikut dalam peperangan tersebut. Malangnya nasib anak sang raja. Manggale gugur dalam peperangan tersebut. Hari demi hari, sang raja diliputi dengan rasa sesal yang tiada tara. Karena mengapa beliau mengajak anak sematawayangnya untuk ikut dalam peperangan tersebut. Akibat kerinduan yang berkepanjangan terhadap Manggale, raja jatuh sakit dan tidak dapat disembuhkan. Seluruh abdi kerajaan sudah mencari obat di sekitar kerajaan, tetapi sang raja tidak juga dapat disembuhkan. Jatuhlah pilihan kepada seorang tabib yang sangat sakti dan pintar. Seluruh abdi kerajaan mengetahui dari seorang tabib tersebut bahwa sang raja sakit karena memendam kerinduan yang berkepanjangan terhadap Manggale yang sudah gugur dalam peperangan tersebut. Untuk itu, tabib sakti tersebut pun menyarankan kepada raja dan kepada seluruh kerajaan untuk membuat sebuah patung yang persis menyerupai wajah dari Pangeran Manggale. Seluruh abdi kerajaan pun setuju dengan saran yang diberikan oleh tabib sakti
sebuah pohon yang sangat besar yang ada di hutan untuk dijadikan patung Manggale. Patung ini akan dipahat langsung oleh pemahat yang sangat pintar yang ada di hutan tersebut. Pemahat ini tinggal di sebuah gubuk reog yang berada di tengah-tengah hutan. Selang waktu seminggu, akhirnya patung ini pun siap diselesaikan oleh pemahat tersebut. Patung tersebut persis menyerupai dengan wajah Pangeran Manggale yang sudah gugur dalam pertempuran tersebut. Upacara pun kini digelar dan akan dipersiapkan untuk membawa patung Manggale yang ada di hutan akan dibawa menuju istana kerajaan. Upacara ritual ini berupa meniup sordam dan pemanggilan roh anak sang raja. Patung pun akhirnya diarak menuju istana kerajaan dari tengah-tengah hutan itu. Pemanggilan roh anak sang raja ini langsung dilakukan oleh tabib sakti tersebut. Mantra-mantra dan seluruh iringan musik dilakukan bersama-sama untuk membawa patung tersebut menuju istana. Jadi ramailah kerajaan tersebut seperti karnaval rakyat. Dan benar apa yang dikatakan tabib sakti tersebut. Ketika patung itu dibawa menuju istana kerajaan dan patung dimasukkan masuk ke dalam kerajaan itu, akhirnya raja pun melihat patung itu berada di dalam istana kerajaan. Sang raja terkejut karena patung tersebut persis menyerupai wajah dari Pangeran Manggale. Seketika, secara ajaib, sang raja sembuh dari penyakitnya ketika melihat patung tersebut sudah tiba di dalam istana kerajaan. Akhirnya, sang raja pun hidup damai tanpa seorang anak, karena anaknya sudah meninggal akibat pertempuran tersebut. Jadi, sang raja hanya memiliki sebuah patung dari Manggale. Patung inilah yang disebut dengan patung si Gale-Gale. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang kakak bawakan. Apakah kalian sudah menyimak cerita itu? Kalau kalian sudah menyimak cerita ini, sekarang giliran kalian untuk menceritakan kembali kepada teman-teman kalian yang belum bisa melihat video ini. Untuk mereka, biar lebih jelasnya, suruh ditonton video ini. Tetapi ingat, ada pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Cerita ini dapat memberikan kepada kita pesan moral yang akan kita ingat dan kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Di mana dari cerita ini kita mengetahui bahwa tidak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Ingat, tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena mengapa? Jika kita berlarut dalam kesedihan, tentu itu akan sebagai penyakit pada diri kita. Kita lihat dari cerita yang kakak bawakan tadi. Sang raja sakit karena memendam kesedihan, di mana anaknya sendiri meninggal dunia karena peperangan tersebut dia gugur. Nah, di sini kakak menyarankan kepada adik-adik dan kepada kalian semua supaya jangan terlalu berlarut dalam kesedihan karena dapat menimbulkan penyakit. Teringat untuk penyakit di
masa sekarang ini kan masa pandemi COVID-19. Jadi kakak menyarankan untuk tetap berjaga-jaga, stay at home, supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Dimana kalau kita terhindar dari penyakit, bahwa kita akan sehat dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, seperti itu pesan yang dapat kita ambil. Kakak berharap kalian dapat menerapkan pesan ini untuk kalian nantinya. Demikianlah cerita yang dapat kakak sampaikan hari ini. Semoga dongeng ini dapat menemani kalian di malam ini. Tetap saksikan video kakak di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan juga ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!